Halo Sobat Kompas TV, selamat datang di acara polling podcast keliling Kompas TV. Sobat Kompas TV, kita tahu bahwasanya saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin mengganas. Bahkan dalam satu hari itu, angka persebaran kasus positif COVID-19 sudah mencapai 27.000 kasus per hari. Ini artinya ada peningkatan 7 kali lipat jika dibandingkan dengan angka persebaran COVID-19 sebelum Lebaran kemarin. Saat ini total kasus positif COVID-19 di Indonesia ada 2,2 juta kasus. Belum lagi ditambah dengan varian-varian baru, varian Alpha, varian Beta, Delta, yang kemarin juga ada Kappa yang sudah masuk ke Indonesia. Ini membuat pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi semakin sulit setiap harinya. Nah, oleh karena itu untuk membahas bagaimana virus ini bermutasi, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan varian-varian baru tersebut, saya akan undang narasumber kali ini. Beliau adalah Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Dr. Amin Subandrio. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Apa kabar, Prof? Semuanya. Alhamdulillah baik, sehat. Lagi di mana nih, Prof? Kebetulan sedang WFH. Oh, lagi WFH. Ya. Yang ngajar, Prof, ya? Ya meeting aja, jarak jauh. Baik. Prof, ini kalau kita lihat kondisi COVID-19 di Indonesia kayak sekarang semakin berbahaya. Angka persebaran kasus juga semakin lama, semakin meningkat, begitu ya. Dan belum lagi ditambah dengan varian baru COVID-19, varian yang sudah bermutasi. Kita pengen tahu akarnya sebenarnya mutasi ini apa sih, Prof? Ya, mutasi itu kalau diterjemahkan harafiah itu kan perubahan ya. Tapi kalau kita bicara mutasi di virus corona ini, maka mutasi itu diartikan adanya perubahan di genomnya, ya, di informasi genetik yang dibawa oleh virus itu. Ya, nah, mutasi itu bisa berupa penambahan, bisa berupa pengurangan, atau bisa juga berupa substitusi, ya, artinya diganti. Nah, apa yang ditambah, apa yang dikurangi dan diganti itu adalah salah satu urutan dari asam nukleatnya. Ya, jadi kita ketahui genom dari suatu makhluk, ya, apakah virus, bakteri, tanaman, tumbuhan atau manusia sekalipun, ya, hewan, manusia, itu punya informasi genetik. Nah, informasi genetik itu kelihatannya sederhana aja, ya, terdiri dari urutan asam nukleat, dan asam nukleat itu sebetulnya hanya berupa kombinasi dari empat huruf, ya, ATCG, ya, adenin, timin, kemudian sitosin, dan guanin, ya. Nah, ATCG ini kemudian dibuat, ini kebesaran penciptanya nih, ya. Sang pencipta ini luar biasa, hanya dengan kombinasi 4 ATCG saja bisa memberikan informasi yang luar biasa terhadap makhluk hidup, ya, seperti kita. Informasinya sama seperti di manusia, dan kita lihat manusia tetap aja tidak berubah kan, secara garis besar kan, ya, misalnya hidung tetap di sini, telinga tetap di situ, dan sebagainya. Nah, kembali ke virus, ini juga demikian. Virus corona ini terdiri dari 30.000 asam nukleat, ya. Sama sekali lagi urutannya cuma ya terdiri dari ATCG saja, tapi kombinasi. Nah, urutan ATCG ini sudah tersusun sedemikian rupa sehingga akan dibaca 3-3. Jadi akan bisa terbaca kombinasinya adalah misalnya AAA, TTT, CCC, GGG misalnya, atau ATT, TGG, TGC, ya, itu begitu seterusnya, sehingga itu bisa kemudian
mengkode untuk gilirannya adalah asam amino. Ya, asam amino adalah bagian terkecil dari protein. Ya, protein itu tersusun dari asam amino. Ya, dan asam amino itu dikode oleh asam nukleat tadi. Ya, nah jadi kita bisa tahu kalau ada perubahan di asam nukleatnya, maka mungkin akan terjadi perubahan di asam aminonya dan menyebabkan perubahan protein. Nah, kalau proteinnya berubah, maka sifat dari organ atau jaringan di situ akan juga kemungkinan berubah. Nah, itu yang terjadi mutasi. Nah, kembali ke virus itu, mutasi itu terjadi sebetulnya secara acak. Oke. Ya, jadi virus itu ketika mereka replikasi, memperbanyak diri, mereka membuat salinan dari informasi genetiknya. Nah, ketika menyalin itulah terjadi salah salin, ya, yang tadinya A bisa diganti dengan T misalnya. Ya, jadi ada kembali ke 3 mekanisme, ada adisi atau delisi atau substitusi, ya, penambahan, pengurangan atau penggantian. Itu adalah prinsip dari mutasi. Oke, berarti ketika mutasi itu ada pertambahan, pengurangan, pengalian dari asam nukleat tadi ya, yang Asam nukleat ya. nukleat tadi A, T, C, G. Artinya Ya. Ada kesalahan waktu virus tersebut mengcopy dirinya, mereproduksi dirinya, bereproduksi, memperbaiki diri, ada Replikasi. kesalahan, mereplikasi Ya. dirinya, ada kesalahan. Artinya itu merupakan sebuah proses ketidaksengajaan mutasi itu, Prof. Nggak sengaja berarti. Ya. Ya, jadi mutasi terjadi secara random, secara acak. Nah, tentu si virus kan berupaya mempertahankan dirinya, ya, mempertahankan eksistensinya. Jadi pertama dia punya mekanisme namanya proofreading, memperbaiki kesalahan salin tadi. Ya sama ketika kita menyalin sesuatu, tentu ada kesalahan, nah kita periksa ada kekeliruan kita perbaiki. Tapi tetap saja ada beberapa persen dari kesalahan itu yang tidak sempat diperbaiki sehingga terus berjalan. Nah, jadi di salinan yang barunya tetap ada. Nah itu yang menjadi kopi baru kan ya. Nah berikutnya itu yang akan menjadi informasi genetik buat virus yang baru, buat partikel virus baru. Nah proses selanjutnya, proses mutasi tadi diikuti dengan proses seleksi. Ya, seleksi itu untuk menentukan apakah virus yang baru tadi ya, yang sudah mengalami mutasi itu apakah memang bisa survive, ya, bisa lolos dari cekaman lingkungan. Ya, karena kan si virus sebetulnya ingin juga bisa survive, bisa tetap hidup, artinya lolos dari tekanan lingkungan, apapun itu tekanan lingkungan. Ya kalau di dalam sel manusia misalnya, tekanan lingkungan itu bisa ada antivirusnya, bisa ada mekanisme kekebalan di dalam tubuh, di dalam selnya sendiri, atau adanya antibodi baik yang pasca vaksinasi maupun pada para penyintas. Ya, itu yang proses selanjutnya. Oke, ketika virus sudah bermutasi menghasilkan varian baru begitu ya, dan sebenarnya seberapa bahaya dan seberapa banyak varian baru yang bisa dihasilkan oleh mutasi virus tersebut? Ya, sekali lagi mutasi itu kan terjadi secara acak, dan juga virus yang dihasilkan itu berupa partikel itu juga banyak sekali, tapi walaupun sudah ada proses proofreading dan sebagainya, ternyata dari sekian banyak mutasi itu hanya sedikit yang betul-betul membuat si virus itu lebih fit, ya, lebih
katakanlah lebih kuat ya terhadap lingkungannya. Karena sekitar 40%-an itu justru membuat virus itu mati. Sekitar 30% membuat virus itu lebih lemah. Ya. Dan sekitar 20%-an membuat virus itu tidak berubah apa-apa. Tidak tambah kuat, tidak tambah lemah, ya tetap tidak berubah seperti sebelumnya. Nah, jadi hanya sekitar 4-5% saja dari mutasi-mutasi yang terjadi yang menyebabkan virus itu tambah fit. Ya, tapi kita mesti ingat yang 4-5% itu adalah yang terpilih. Ya, jadi istilahnya cream of the cream tuh ya, hasil seleksi kan. Nah, itu yang kemudian 45% itu ditambah tadi yang 20% ini tidak berubah apa-apa, itu yang kemudian akan lolos dan kemudian kalau ada kesempatan dia bisa menyebar dan menginfeksi sel-sel baru. Begitu seterusnya. Oke. Nah, seberapa jauh sih misalnya kalau ketika virus itu bermutasi dari bentuk ini ke bentuk yang satu lagi, sebenarnya seberapa jauh sih dok perubahan itu bisa terjadi dalam satu virus tersebut? Oh ya, jadi perubahan itu bisa terus terjadi ya. Setiap kali virus itu punya kesempatan untuk replikasi, maka dia akan punya kesempatan untuk mutasi. Nah, kapan dia bisa replikasi? Kalau dia menemukan host yang baru. Ya, jadi intinya kalau dia bisa menemukan host yang baru, maka dia bisa replikasi, dan kalau dia bisa replikasi, dia bisa bermutasi. Ya, nah, jadi kesimpulan kita kan sebetulnya kesimpulan nomor 1 nih. Kalau kita bisa menghentikan penularan, artinya si virus itu kita cegah menular dari satu orang ke orang lain, artinya tidak menemukan host baru, maka tentu kita bisa mencegah virusnya replikasi dan berarti mencegah virusnya bermutasi. Sekarang ini kalau kita bawakan kepada kondisi di Indonesia, di dunia saat ini ada banyak sekali WHO sudah mengklasifikasikan mutasi virus. Ada beberapa diantaranya tergolong ke dalam variant of concern atau varian berbahaya. Ada yang variant of satu lagi apa? Interest. Nah, interest, varian yang dicuriga berbahaya tapi masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kalau di Indonesia sendiri gimana Prof kondisinya? Ada varian alfa, beta, delta, dan juga kemarin ada kappa. Ini seberapa bahaya sih sebenarnya yang ketiga varian ini di Indonesia? Ya, sebenarnya variannya cukup banyak ya yang dikelompokkan. Varian of concern ada 4, varian of interest itu ada beberapa lagi, terus ada varian-varian lagi yang khas Indonesia misalnya. Nah, varian itu kan terjadi karena tadi proses mutasi tadi. Kalau satu virus mengalami mutasi di beberapa tempat, sehingga dia bisa mengalami perubahan baik struktur maupun fungsinya, maka dia bisa menjadi varian tertentu, dan varian itu bisa mengalami perubahan di salah satu atau kombinasi dari 4 sifat. Pertama, dia mungkin lebih cepat menular. Yang kedua, mungkin dia lolos dari diagnosis molekuler, artinya dari PCR. Ya, mungkin tes PCR-nya menjadi kurang sensitif. Yang ketiga, mungkin dia menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Ya, artinya sakitnya lebih berat atau kematiannya lebih cepat. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah mungkin dia bisa lolos dari serangan antibodi yang dibentuk baik oleh vaksinasi maupun setelah seseorang terinfeksi. Nah, salah satu ya, atau 2 atau 3 atau 4-empatnya bisa terjadi dengan derajat artinya severity yang beda-beda. Ya, contohnya adalah yang
varian Alpha yang B117 itu kan sekitar 40%-an gitu ya, 40 sampai 70% barangkali lebih tinggi kecepatan penularannya dibandingkan varian yang lain. Tetapi yang varian Delta itu ternyata 30-40% lebih tinggi daripada yang Alpha. Wow. Kecepatannya. Ya, jadi kita tinggal ya hitung-hitung aja berapa cepat sih varian Delta ini sebenarnya bisa menular. Nah, yang lain juga gitu, mungkin punya kecepatan menular lebih tinggi, tetapi tidak setinggi Delta, ya, tetapi dia misalnya bisa juga escape dari antibodi. Ya, contohnya yang B1351 yang dari Afrika Selatan ya, itu kan yang Berbahaya. beta ya, yang beta itu sudah dites misalnya di Afrika Selatan sana. Ternyata beberapa vaksin menurun efikasinya terhadap varian-varian ini. Ya, walaupun penurunannya hanya sekitar 10-20%, ya tapi udah cukup mengkhawatirkan. Ya. Jadi berbagai varian memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Varian yang di Indonesia kebetulan yang varian lokal, walaupun punya beberapa mutasi, tetapi sampai sejauh ini belum dikaitkan atau belum masuk dalam VOC maupun VOI. Artinya belum diteliti atau apa? Ya, artinya mereka diketahui tidak seserius yang lainnya, ya. Artinya belum menjadi concern ya atau belum menjadi interest gitu. Kecepatannya. Ada bagaimana? berapa banyak, Prof, varian lokal varian Indonesia ini yang ditemukan? Sejauh ini diketahui ada 4 ya. 4 varian lokal. Artinya varian yang dominasinya ada di Indonesia. Di luar negeri juga ada beberapa, tetapi terbanyak ditemukan di Indonesia. Dan itu sudah ditemukan sejak tahun lalu. Bukan baru-baru ini saja. Ada 4 varian Indonesia. Sudah dinamakan, Prof? Ya, ada baru nomor-nomornya aja, artinya lineage-nya saja yang sudah kita ketahui. Tetapi belum masuk, belum dikasih nama dalam huruf-huruf gitu belum. Ya. Nah, balik lagi ke kondisi Indonesia. Saat ini kan persebaran kasus itu mencapai 27.000 kasus per hari. Ini meningkat 7 kali lipat dari angka terendah sebelum Lebaran kemarin. Nah, ini kira-kira ada kaitannya nggak, Prof, dengan kemunculan varian-varian baru ini, varian Delta, Alpha, Beta di Indonesia? Mungkin saja. Ya. Dari jumlah varian yang ditemukan ini memang terbilang tidak begitu banyak gitu, tapi dengan angka yang sebesar ini kira-kira ada pengaruhnya nggak, Bro? Ya, sebenarnya kalau kita cermati dari angka yang tinggi saat ini, kemudian juga dikaitkan dengan aktivitas yang ada beberapa minggu sebelumnya, itu menurut saya faktor yang paling berperan adalah justru pergerakan manusia. Ya, pergerakan manusia, kemudian juga terjadinya kerumunan-kerumunan, dan juga tentu disiplin yang lainnya, pakai masker dan sebagainya kurang kuat disiplinnya. Ya, itu lebih berperan terhadap terjadinya klaster-klaster yang bermunculan. Ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga ada kemungkinan ada peran dari munculnya varian-varian dari luar negeri yang memiliki kecepatan penularan lebih tinggi daripada varian lain. Nah, kalau apa sih namanya kemarin itu kan kita berbicara soal vaksin sekarang. Nah, untuk membuat vaksin kan harus diketahui dulu varian COVID-nya ini apa, untuk mengetahui apa informasi-informasi yang ada di dalam virus tersebut gitu kan. Nah,
Untuk saat ini dengan adanya banyak varian alfa, beta, delta, gamma dan lain segala macamnya, dengan vaksin yang ada sampai saat ini, apakah itu masih cukup, Prof, untuk untuk melawan COVID-19 ini dengan berbagai varian? Ya, seperti tadi Gimana? saya beri contoh ya dikaji di Afrika Selatan waktu itu, terjadi penurunan efikasi ya sekitar 10-20% efikasi dari beberapa jenis vaksin, nggak cuma satu. Tetapi walaupun turun 10-20%, penurunan itu belum sampai menyebabkan efikasi di bawah 50%. Ya, jadi arahan WHO juga menyebutkan selama vaksin itu masih memiliki efikasi di atas 50%, maka dia masih tetap bisa dipergunakan untuk pencegahan. Nah, tentunya kita harus terus-menerus memantau virus yang bersirkulasi di wilayah yang bersangkutan, ya, karena belum tentu sama ya, artinya yang bersirkulasi di Eropa, di Amerika, di Indonesia ya, itu belum tentu sama ya, walaupun bisa juga sama. Nah, makanya semua negara sekarang berkontribusi dengan melakukan whole genome sequence untuk melihat dominasi virus yang ada di negara bersangkutan, di wilayah bersangkutan. Nah, kembali ke situasi di Indonesia, saat ini memang yang varian Delta ini meningkat tajam. Ya, kalau dibanding dengan situasi di bulan Januari, dia masih di bawahnya varian Alpha. Tapi dari minggu ke minggu dia naik cepat dan sekarang sudah ditemukan 300 lebih, hampir 400 sekarang di Indonesia. Ya, jadi ini sudah mencapai sekitar 15%-an dari virus yang beredar ya, artinya yang PCR positif kan ya. Itu sudah sekitar 15%, sedangkan yang varian Alpha itu masih sekitar 50-an jumlahnya yang ditemukan. Ya, jadi kita lihat perkembangannya memang meningkat tajam dan sekarang sudah di antara isolat-isolat baru, yang varian Delta itu sudah mendominasi lah. Ya. Nah, itu yang juga harus menjadi concern kita. Ya, tentu kita harapkan dengan bisa memutuskan rantai penularan sebanyak mungkin, ya kita bisa menekan nih perkembangannya. Oke. Nah, terakhir, Prof, nah ini menekankan lagi, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghentikan mutasi virus ini? Closing statement. Ya, tadi di awal kita sudah berbicara bahwa yang harus kita lakukan untuk mencegah mutasi adalah mencegah si virus itu bereplikasi. Untuk mencegah replikasi, kita harus mencegah jangan sampai virus itu menemukan host yang baru. Nah, jadi intinya adalah kita harus mencegah, menghentikan penularan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah ada langkah khusus di luar sana ya untuk menghentikan varian-varian itu? Kita mesti ingat kalau di luar sana di lapangan ya, bukan di laboratorium, karena perbedaan varian itu hanya ditemukan di laboratorium kan. Di luar kita tidak bisa membedakan apakah yang sedang beredar di situ varian alfa, varian delta atau varian yang lama, itu tidak bisa dibedakan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah sama. Kita harus menerapkan universal precaution, kewaspadaan umum ya dengan menerapkan protokol kesehatan yang sama, 5M, bahkan saya tambahkan 1M ya. Selain 5M itu tambahkan 1, menghindari makan bersama. Ya. Karena justru waktu makan bersama itu kita buka masker, kita ngobrol, Iya. sampai mungkin setengah jam, 1 jam. Itu nggak Ya, pernah itu pengamatan beberapa kasus kan begitu. Iya. Tertularnya justru ketika sedang makan bersama. Ya, jadi intinya
apa yang harus kita lakukan di luar adalah sama persis, ya. Apakah untuk varian Delta, varian Alpha, ataukah varian-varian lokal, varian yang lain. Karena juga kita mesti menyadari bahwa varian-varian yang lama sekalipun, yang mutasinya tidak terlalu banyak, yang menularnya juga tidak terlalu cepat, itu tetap bisa punya potensi menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Ya, makanya kita di luar sana harus memperlakukan hal yang sama. Ya, jadi jangan sampai misalnya satu daerah diketahui ada varian Delta, ayo kita menghindari. Tapi kita masuk ke daerah yang kita pilih-pilih nih di peta kalau ada laporannya. Oh ini ada varian di satu daerah, variannya varian lama nih. Terus kita masuk daerah situ dengan santai-santai, tidak demikian. Ya, jadi varian apapun yang ada di situ, tetap kita mesti menerapkan kewaspadaan yang sama, lakukan 5 atau 6M, dan juga 3T tentunya. Ya. Demikian, Mas. Oke, baik. Makasih Prof. Amin atas wawancaranya hari ini, bermanfaat banget tadi ilmunya. Tadi ada beberapa yang saya highlight dari wawancara tadi, bahwasanya memang mutasi ini tidak dapat kita hentikan kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga penting untuk kita untuk melakukan protokol kesehatan untuk menghentikan proses mutasi dan juga untuk menghentikan varian-varian baru COVID-19 yang ada. Dan Profesor Prof. Amin, makasih banyak atas wawancaranya hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.